Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman yang sudah hadir. Perkenalkan, kami di sini dari perwakilan mahasiswa keperawatan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan preeklamsia. Dan di sini yang pertama ada apa itu preeklamsia, lalu resiko utamanya, dan juga ada gejala preeklamsia, dan terakhir itu cara penanganannya. Dari masing-masing poin ini akan dijelaskan dengan rekan-rekan saya. Boleh diperkenalkan, pertama saya Yesa, selanjutnya Saya Maya. Saya Ambidya Kawati. Baik, kita langsung saja masuk apa itu preeklamsia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Miratur. Monggo dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan apa itu preeklamsi. Preeklamsi adalah gangguan kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ seperti ginjal atau hati. Preeklamsi biasanya terjadi setelah kehamilan 20 minggu. Nah, preeklamsi juga memiliki risiko utama. Yang pertama, membahayakan kesehatan ibu dan janin. Preeklamsi bisa menyebabkan eklamsi, kerusakan organ, dan mengancam kesehatan janin seperti terhambat pertumbuhan atau kematian. Selanjutnya, risiko yang kedua, penyebab utama komplikasi persalinan. Preeklamsi meningkatkan proses persalinan prematur, perdarahan, solusia plasenta, serta memperlambat proses persalinan. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik, terima kasih untuk Miratur yang tadi sudah menjelaskan mengenai preeklamsia dan juga risiko utamanya. Selanjutnya kita masuk ke gejala preeklamsia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ira Maya. Monggo Mbak Ira Maya dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan gejala-gejala preeklamsi, yaitu yang pertama tekanan darah tinggi. Tekanan darah lebih tinggi 140/90 mmHg itu sudah termasuk gejala preeklamsi. Yaitu yang kedua pembengkakan, yaitu pembengkakan pada kaki, tangan, dan juga wajah. Baik ibu, yang ketiga sakit kepala yang parah. Jika ibu sewaktu ibu sebelum hamil ibu merasakan sakit kepala, dan sesaat ibu hamil ibu merasakan sakit kepala yang parah, nah itu bisa jadi gangguan preeklamsi. Nah yang keempat, gangguan penglihatan, yaitu ibu waktu ibu berjalan atau gimana ibu merasakan penglihatan buram dan bayangan-bayangan, pokoknya penglihatan ibu nggak jelas. Yang terakhir yaitu nyeri pada bagian perut atas. Nah jika ibu merasakan gejala-gejala ini, ibu bisa langsung memeriksa ke dokter atau pergi ke RS terdekat. Baik, saya kembali ke teman rekan saya. Baik, terima kasih. Tadi Mbak Ira Maya sudah menjelaskan mengenai gejala preeklamsia. Selanjutnya kita akan masuk ke yang terakhir, itu ada cara pencegahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Anggun. Monggo untuk Mbak Anggun dipersilakan. Baik ibu-ibu, teman-teman semua, saya di sini akan menjelaskan tentang cara pencegahan preeklamsia. Jadi yang pertama di sini ada pemeriksaan kehamilan rutin. Nah, ibu-ibu pastikan saat awal kehamilan itu ibu-ibu mengecek kehamilan apakah hamil atau tidaknya ke bidan. Nah, itu bisa ngikutin nanti jadwal dari bidannya, mau pemeriksaan kapan 1 bulan sekali ataupun 1 bulan 2 kali. Nah, selanjutnya adalah gaya hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, hindari garam berlebih, dan cukupi kebutuhan cairan. Jadi ibu-ibu itu saat hamil harus makan makanan bergizi, contohnya adalah daging, ikan, dan sayur-sayuran. Selanjutnya adalah lakukan olahraga ringan sesuai rekomendasi dokter. Nah, contohnya bisa senam hamil ataupun jalan-jalan pagi ya ibu-ibu. Terus selanjutnya adalah
kelola stres. Nah, pastikan kalau hamil itu hormon kortisolnya itu meningkat. Jadi ibu-ibu ini rentan sekali stres, maka ibu-ibu itu harus rileks. Selanjutnya adalah patuhi obat yang diresepkan. Nah, saat ibu-ibu periksa itu kan nanti pasti dikasih obat-obatan seperti asam folat ataupun obat penambah darah. Itu harus rajin diminum sesuai dengan yang diresepkan oleh bidan ataupun dokter. Nah, selanjutnya sudah ya, ini sudah saya jelaskan tentang cara pencegahannya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Anggun yang tadi sudah menjelaskan cara-cara pencegahan dari preeklamsia. Nah, kita masuk ke fakta. Jadi di sini faktanya preeklamsia itu dapat dicegah dengan deteksi dini. Jadi sebelum itu kita bisa melakukan pencegahan dini dengan melakukan tadi pemeriksaan kehamilan rutin. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan penanganan tepat waktu. Nah, penanganan tepat waktu ini mampu menyelamatkan ibu maupun janinnya. Nah, dari materi kami ini pencegahan preeklamsia, kami ini mengambil hikmah dari surah Quran Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan barang siapa yang menjaga satu nyawa seolah-olah ia telah menjaga nyawa seluruh manusia. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu tadi sudah mendengarkan mengenai preeklamsia. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke, bisa. Jadi saya Binta izin bertanya karena saya kan belum pernah hamil, belum pernah menikah. Jadi pemeriksaan rutin itu apa aja buat ibu hamil gitu? Baik, tadi terima kasih untuk Mbak Bintang tadi sudah bertanya. Pertanyaannya cukup bagus sekali menurut saya. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Mbak Anggun. Mbak Anggun bisa langsung dijawab. Ya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bintang tentang pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu hamil. Jadi pemeriksaan itu bisa pemeriksaan tekanan darah, terus pemeriksaan berat badan, apakah bertambah, apakah berkurang, karena itu juga dapat mempengaruhi janinnya. Terus pengukuran lingkar lengan atas, selanjutnya pengukuran tinggi rahim, terus penentuan letak janin dan denyut jantung janin, kemudian bisa tes darah dan tes urin, seperti itu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Mbak Bintang? Sudah. Ya, baiklah. Baik, terima kasih tadi Mbak Bintang sudah bertanya dan juga Mbak Anggun sudah menjawab. Yes, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya Iza izin bertanya, kalau ibu hamil sudah terkena preeklamsia, gimana sih Kak cara pengobatannya? Baik, tadi terima kasih Mbak Iza sudah mengajukan pertanyaan. Tadi pertanyaannya sudah bagus. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya yaitu Mbak Miratun. Monggo untuk Mbak Miratun bisa dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ija. Yang pertama, lakukan pemeriksaan rutin pada dokter kandungan untuk memastikan kondisi ibu dan janin. Yang kedua, jangan lupa untuk rutin melakukan cek darah dan cek urin pada pemeriksaan kandungannya. Yang ketiga, perhatikan pola makan yang ibu jalani. Selanjutnya, menjalani USG khusus pada trimester pertama perlu dilakukan untuk pencegahan preeklamsia. Selanjutnya, penuhi kebutuhan istirahat dengan menciptakan ruangan yang nyaman ya Ibu. Selanjutnya, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berpikir positif terhadap kehamilan yang sedang Ibu jalani. Baik, apakah sudah membantu pertanyaan dari Mbak Ija? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, terima kasih tadi Mbak Iza sudah bertanya dan juga Mbak Miratun sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Iza. Jadi kita langsung saja ke intinya. Intinya preeklamsi adalah kondisi yang serius yang akan terjadi selama kehamilan.
Nah, penting bagi kita untuk mengetahui resiko utamanya, gejala preeklamsi, serta cara pencegahannya untuk memastikan kesehatan ibu maupun janinnya. Nah, jika teman-teman, ibu-ibu maupun bapak-bapak di sini memiliki kekhawatiran maupun pertanyaan mengenai preeklamsi lebih lanjut, bisa langsung dikonsultasikan kepada dokter maupun bidan yang terdekat. Nah, di sini kita masuk ke quotes terakhir, yaitu pemeriksaan rutin adalah kunci pencegahan. Sayangi diri Anda, maka sayangi buah hati Anda. Sekian dari kami, mahasiswa keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.